kami dari kelompok 5. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Di video kali ini, kita akan menjelaskan apa sih itu penyakit TBC. So, simak terus video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Seperti yang kita ketahui, penyakit TBC atau tuberkulosis adalah penyakit infeksi bakteri yang menyerang paru-paru dan bagian tubuh lainnya. Penyakit ini bisa menular melalui udara saat penderita batuk, bersin, atau berbicara. TBC merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius dan memerlukan penanganan yang tepat. Tuberkulosis atau TB adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman dari kelompok Mycobacterium, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Berikutnya ada penyebab dan gejala TBC. Penyebabnya yaitu seperti yang telah saya jelaskan tadi, TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebar melalui udara ketika penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara. Gejalanya yaitu meliputi batuk berdahak yang berkepanjangan, kelelahan, demam, penurunan berat badan, dan nyeri dada. Dan ini dapat berlangsung lama. Statistik TBC di dunia, terutama di Indonesia, kasus baru setiap tahun. Angka kasus baru TBC di Indonesia mencapai 250.000 setiap tahun. Berdasarkan laporan Global Tuberculosis WHO tahun 2017, terdapat 10,4 juta kasus insiden TBC di dunia yang setara dengan 120 kasus per 100 penduduk pada tahun 2016. Selanjutnya masih dengan laporan WHO tahun 2018, untuk kasus baru tuberkulosis sebesar 6,4 juta, setara dengan 64% dari insiden tuberkulosis. Kasus meninggal, terdapat sekitar 35.000 kasus TBC yang berujung pada kematian setiap tahun. Dan kematian tuberkulosis secara global diperkirakan 1,3 juta. Statistik TBC di daerah Gorontalo. Provinsi Gorontalo berada pada urutan ke-6 tertinggi setelah Provinsi Jawa Barat, yaitu sebesar 70,8%. Angka tersebut meningkat secara signifikan jika melihat laporan CDR Provinsi Gorontalo tahun sebelumnya, yang kemudian meningkat menjadi 73,6% pada tahun 2019. Berdasarkan laporan program TBC, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Untuk presentase Curate berdasarkan laporan program TBC, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo sejak tahun 2014 sampai 2018 terakhir menunjukkan peningkatan. Peran pemerintah dalam penanganan TBC atau tuberkulosis. Pertama yaitu kampanye edukasi. Pemerintah melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang TBC dan pentingnya pencegahan serta pengobatan. Kampanye edukasi tentang TBC dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang pencegahan penularan, pemeriksaan, dan pengobatan TBC yang berkualitas, serta meningkatkan pengetahuan dan kepedulian dalam upaya program pencegahan dan pengendalian TBC pada masyarakat dan khususnya pada ekosistem pendidikan. Kedua yaitu pengadaan obat. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan obat-obatan yang diperlukan secara gratis bagi penderita TBC. Misalnya, Kementerian Kesehatan melakukan berbagai upaya seperti integrasi penanganan TBC dengan program kesehatan lain, digitalisasi pemantauan minum obat pasien TBC, dan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan lembaga internasional untuk meningkatkan kesadaran, deteksi diri, dan pengobatan TBC. Selain itu, pemerintah daerah juga ikut aktif dalam upaya penanggulangan TBC, misalnya dengan pembentuk waktu percepatan penanggulangan TBC. Rintangan masyarakat dalam penanganan TBC. Yang pertama, persoalan pengobatan TBC tidak hanya terkait dengan kepatuhan penderita TBC, namun juga kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat kepada penderita TBC untuk menjalankan pengobatan secara teratur. Maka dari itu, pemerintah melakukan vaksinasi dan kampanye kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Yang kedua,
kurangnya ketersediaan obat secara umum. Maka dari itu, pemerintah perlu menyediakan akses ke layanan kesehatan dan obat-obatan secara gratis untuk pengobatan TBC. Selain itu pula, strategi DOTS ataupun Directly Observed Treatment Short Course, serta adanya program Indonesia Sehat yang diselenggarakan melalui pendekatan keluarga PISPK harusnya akan lebih powerful dalam upaya-upaya penanggulangan TBC. Dampak TBC terhadap masyarakat. Yang pertama yaitu dampak sosial. TBC dapat mengakibatkan penurunan kesehatan masyarakat dan menurunnya produktivitas. Karena seorang yang mengalami TBC tidak bisa bebas dalam hidup bermasyarakat. Hal ini tentu menjadi sebuah dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua yaitu dampak ekonomi. Dampak ekonomi akibat biaya pengobatan TBC dan penurunan pendapatan keluarga penderita. Menurut Kementerian Kesehatan, total kerugian ekonomi akibat TBC dan TB yang resisten terhadap obat TB-MDR adalah sekitar 136,7 miliar rupiah per tahun di Indonesia saja. Pasien TBC dan TB-MDR diperkirakan masing-masing kehilangan 38% dan 70% pendapatannya. Selanjutnya, ada upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit TBC. Upaya pemerintah ini dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama, pendidikan masyarakat, yang dimana pemerintah melakukan kegiatan-kegiatan edukatif dan kampanye untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang penyakit TBC. Karena tanpa adanya kampanye atau pendidikan, masyarakat tidak akan tahu mengenai cara mengobati atau bahkan pencegahan dari penyakit TBC tersebut. Poin kedua yaitu keterlibatan komunitas, yang dimana pemerintah melibatkan komunitas dalam upaya pencegahan dan pengobatan penyakit TBC. Komunitas ini digunakan sebagai wadah menebarkan pendidikan tentang TBC, di mana orang yang terlibat dalam komunitas ini menjadi pelopor serta wadah dalam menanggulangi penyakit TBC. Selanjutnya, ada tantangan dalam penanganan penyakit TBC oleh pemerintah. Yang pertama ada aksesibilitas, tantangan dalam memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan penyakit TBC di daerah terpencil maupun perkotaan. Yang kedua, stigma sosial, adanya stigma sosial yang mempengaruhi identifikasi kasus dan penerimaan pengobatan penyakit TBC. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penanganan TBC. Yang pertama, partisipasi masyarakat. Masyarakat turut berperan aktif dalam penanganan TBC melalui pendidikan dan pencegahan. Yang kedua, dukungan pemerintah, di mana pemerintah memberikan dukungan bagi inisiatif masyarakat dalam penanganan TBC. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari video presentasi ini adalah penanganan TBC memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor kesehatan demi terciptanya masyarakat yang sadar tentang betapa berbahayanya TBC serta bagaimana cara mengatasinya. Lalu saran yang dapat kami sampaikan, perlu adanya pengoptimalan akses layanan kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pemangkasan stigma buruk terhadap TBC.